Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastiana Dewi, NPM SA1F016012. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pemanfaatan nanopartikel perak sebagai indikator kolorimetri analisis asam askorbat dalam urin secara citra digital, dengan dosen pembimbing utama Dr. M. Lutfi Firdaus, MT, dan dosen pembimbing pendamping yaitu Dr. Rina Elvian, MSI. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu asam askorbat. Asam askorbat adalah yang biasa kita sebut vitamin C, merupakan turunan heksosa dan diklasifikasikan sebagai karbohidrat yang erat kaitannya dengan monosakarida. Asam askorbat ini sangat berguna bagi tubuh dan merupakan sumber nutrisi yang harus ada setiap harinya. Kebutuhan akan asam askorbat ini setiap orang berbeda-beda tergantung kebiasaan, umur, dan status kesehatan. Orang yang memiliki kebiasaan merokok, minum alkohol, dan sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat tidur, obat kejang, dan obat yang lainnya, itu akan berpengaruh terhadap kadar asam askorbat yang diperlukan. Selain itu, ketika kita sedang demam ataupun ketika kita sedang olahraga, kadar asam askorbat yang dibutuhkan dalam tubuh akan meningkat. Asupan asam askorbat setiap hari dimulai dari 30 mg sampai 100 mg untuk orang dewasa. Jika overdosis asam askorbat di dalam tubuh melebihi 100 mg per hari, itu akan menimbulkan efek toksik yang berakibat batu ginjal, hiperoksaluria, diare yang berlangsung terus-menerus, dan iritasi pada saluran cerna. Sedangkan kekurangan asam askorbat pada tubuh itu akan menyebabkan luka sukar sembuh, terjadi anemia, dan penurunan sel darah putih. Pada vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air. Biasanya vitamin yang larut dalam air ini tidak disimpan dalam tubuh, melainkan diekspresikan terutama melalui urin dan sebagian kecil melalui keringat dan tinja. Urin adalah cairan sisa yang diekspresikan oleh ginjal dan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Untuk mengetahui kadar asam askorbat pada urin, diperlukan metode pendeteksian kadar asam askorbat secara kuantitatif. Adapun metode pemeriksaan asam askorbat yaitu metode titrasi iodometri dan spektrofotometri. Tapi kedua metode tersebut memiliki kelemahan, yaitu pengerjaannya yang lama dan alat instrumennya yang mahal. Maka dari itu diperlukan alternatif baru, dan metode yang sedang berkembang saat ini yang lebih ekonomis yaitu metode citra digital dengan memanfaatkan teknik analisis kolorimetri. Teknik analisis kolorimetri terjadi karena adanya perubahan warna akibat adanya ion atau senyawa. Citra digital merupakan metode pendeteksian yang mengolah data sistem warna pada gambar yang dihasilkan alat pengambil gambar. Metode ini memiliki potensi yang baik dalam analisis kolorimetrik yang dikarenakan metode ini tidak memerlukan alat yang mahal
dan memiliki potensi yang tinggi dalam analisis kolorimetrik. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini sedang berkembang nanoteknologi. Salah satu pengembangan nanoteknologi adalah nanopartikel. Nanopartikel ini adalah partikel yang berukuran 1-100 nanometer. Salah satu jenis logam yang banyak disintesis untuk menjadikan nanopartikel yaitu Ag atau logam perak. Nanopartikel perak ini memiliki banyak peran dalam bidang industri, kesehatan, elektronik, dan lingkungan. Salah satu dalam bidang kimianya, nanopartikel perak bisa digunakan untuk pendeteksian senyawa kimia. Oleh karena itu, di sini peneliti menggunakan nanopartikel perak untuk menganalisis kadar asam askorbat di dalam urin menggunakan metode citra digital. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu kamera yang digunakan adalah kamera Samsung A5, aplikasi MATLAB yang digunakan yaitu MATLAB R2013B. Selain itu pemotongan gambar itu digunakan Photoshop CC, spektrofotometri UV-Vis itu menggunakan spektrofotometer B1, sampel yang dianalisis adalah sampel urin. Sintesis NPP dilakukan menggunakan dengan reduksi kimia dengan AgNO3 dan natrium sitrat. Kurva kalibrasi dibuat menggunakan Microsoft Excel 2010. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana sensitivitas metode citra digital yang digunakan dalam menentukan kadar asam askorbat pada sampel urin. Yang kedua, berapakah konsentrasi asam askorbat pada urin yang diuji pada citra digital menggunakan nanopartikel perak. Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas metode citra digital yang digunakan dalam menentukan kadar asam askorbat pada sampel urin. Yang kedua yaitu untuk mengetahui konsentrasi asam askorbat pada urin yang diuji dengan metode citra digital menggunakan nanopartikel perak. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam bidang kimia, terutama bidang kimia analitik, terkhusus metode citra digital. Bagi ilmu pengetahuan, memberikan informasi mengenai metode alternatif sederhana dan murah dalam mengetahui pemanfaatan NPP dalam mendeteksi asam askorbat. Yang ketiga bagi masyarakat yaitu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa asam askorbat tidak hanya dapat dilakukan menggunakan alat yang mahal seperti spektrofotometri UV, tetapi juga dapat dilakukan menggunakan alat yang biasa kita gunakan yaitu handphone atau kamera yang nantinya akan dianalisis menggunakan citra digital. Tinjauan pustaka. Adapun landasan teori pada penelitian saya yaitu asam askorbat, urin, nanopartikel perak, metode kolorimetri, spektrofotometri UV-Vis, citra digital, dan MATLAB. Penelitian yang relevan. Nanopartikel perak. Pada penelitian Meliza dan kawan-kawan 2017, di sini peneliti Meliza dan kawan-kawan mensintesis nanopartikel perak dari AgNO3 dan asam askorbat. Selanjutnya, Asep dan kawan-kawan tahun 2011 mensintesis nanopartikel perak dari AgNO3 dengan memvariasikan reduktor yaitu asam sitrat, asam askorbat, dan natrium sitrat. Yang kedua, metode pendeteksian asam askorbat. Rohman 2017 melakukan penelitian tentang analisis
analisis asam askorbat menggunakan metode titrasi iodimetri. Yang kedua, Andrew tahun 2017 melakukan penelitian analisis asam askorbat menggunakan metode spektrofotometri. Yang ketiga yaitu tentang citra digital, Sari tahun 2013 yaitu tentang analisis zat pewarna pada jajanan pasar dengan metode image processing menggunakan kamera digital, dan Fatkiah tahun 2013 tentang analisa pewarna pada minuman yang dengan menggunakan kamera digital. Adapun kerangka berpikir bisa dilihat pada slide. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Pendidikan Kimia FKIP Unip. Waktu penelitian dari Januari 2020 sampai Maret 2020. Adapun alat penelitian, bahan penelitian dan aplikasi yang digunakan sudah tertera pada slide dan bisa dilihat pada slide. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pertama, pencucian alat gelas. Alat gelas dicuci dengan deterjen, dibilas dengan air bersih, lalu dikeringkan di dalam oven. Selanjutnya, pembuatan larutan stok AgNO3 1 mmol. Serbuk AgNO3 ditimbang 0,0425 gram dan dilarutkan dalam 25 ml air demineral. Dimasukkan dalam labu ukur 250 ml dan diisi air hingga tanda batas dan dikocok hingga homogen. Jadilah larutan stok AgNO3 1 mmol. Selanjutnya pembuatan larutan stok natrium sitrat 2,5 mmol. Serbuk natrium sitrat ditimbang 0,6445 gram dan ditambahkan air demineral 25 ml. Lalu dipindahkan ke labu ukur 100 ml dan diisi aquades sampai tanda batas, dikocok hingga homogen dan jadilah larutan stok natrium sitrat 2,5 mmol. Selanjutnya pembuatan larutan stok asam askorbat. Serbuk asam askorbat ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam air demineral 25 ml dan dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, diisi aquades hingga tanda batas, dikocok hingga homogen. Jadilah larutan stok asam askorbat 100 ppm. Dari larutan asam askorbat 100 ppm diencerkan menjadi 20 ppm. Dari 20 ppm diencerkan lagi menjadi 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 1,5, dan 2 ppm. Selanjutnya yaitu sintesis NPP. Dimasukkan larutan AgNO3 1 mmol ke dalam gelas kimia, lalu diaduk menggunakan stirrer dan dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, ditambahkan natrium sitrat tetes demi tetes. Tunggu beberapa menit hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi warna kuning. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan stok untuk uji selektivitas. Padatan senyawa biomolekul NaCl, KCl, sukrosa, glukosa, fruktosa, dan asam urat dan glisin ditimbang dan dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan air aquabides sampai tanda batas dan jadilah larutan stok senyawa biomolekul 10 ppm. Yang kedua yaitu penentuan selektivitas NPP. Yang pertama itu dimasukkan 1 ml NPP dan ditambahkan 1 ml senyawa biomolekul NaCl, KCl, sukrosa, glukosa, fruktosa, asam urat, glisin, dan asam askorbat. Dilihat perubahan warnanya dan diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan citra digital. Yang kedua yaitu uji sensitivitas NPP. Dimasukkan 1 ml larutan NPP dan ditambahkan 1 ml larutan asam askorbat dengan variasi konsentrasi 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 1,5, dan 2 ppm. Diamati perubahan warna yang terjadi.
Setelah itu diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan citra digital. Pembuatan kurva kalibrasi metode spektrofotometer UV-Vis dari data yang dihasilkan tadi. Larutan blanko MPP, larutan asam askorbat dengan variasi konsentrasi 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 1,5, dan 2 ppm diukur pada panjang gelombang maksimum. Setelah itu, kurva kalibrasi metode spektrofotometer UV-Vis dibuat dengan cara memplotkan nilai absorbansi dan konsentrasi menggunakan Microsoft Excel 2010. Setelah itu, pembuatan kurva kalibrasi metode citra digital. Kurva kalibrasi metode citra digital dibuat dengan pelarutan yang telah uji sensitivitas dari yang telah kita buat tadi. Setelah itu dipotong gambar dengan menggunakan Photoshop CC. Setelah itu dicari nilai komponen warna dari masing-masing larutan tersebut dengan menggunakan program MATLAB R2013A. Setelah itu dihitung nilai absorbansi dan kurva kalibrasi metode citra digital dengan teknik analisis SLR diperoleh dengan cara memplotkan intensitas warna dan absorbansi komponen warna RGB dan terhadap konsentrasi. Yang selanjutnya yaitu pengukuran kadar asam askorbat pada sampel urin. 1 mili ditambahkan 1 mili MPP. Setelah itu ditambahkan 1 mili sampel urin dan 1 mili sampel asam askorbat dengan konsentrasi 0, 1, dan 2 ppm. Setelah itu diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan citra digital. Adapun teknik analisis data, yang pertama penentuan persamaan regresi kurva kalibrasi spektrofotometer UV-Vis dan penentuan persamaan regresi kurva kalibrasi citra digital dengan persamaan regresi M sama dengan MX plus C, Y dengan Y sama dengan absorbansi, M gradien, X konsentrasi, dan C intercept. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini yang pertama yaitu sintesis nanopartikel perak. Pada penelitian ini, nanopartikel perak disintesis menggunakan AgNO3 dan natrium citrat. Yang pertama dilakukannya itu dipanaskan AgNO3 menggunakan stirrer. Setelah mendidih, ditambahkan natrium citrat tetes demi tetes. Tunggu hingga beberapa menit tunggu hingga larutan dari berwarna bening menjadi larutan berwarna kuning. Setelah MPP tersebut disintesis, MPP tersebut dikarakterisasi untuk mengetahui panjang gelombang maksimumnya menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Nah, spektrofotometri UV-Vis MPP ada tertera pada slide. Nah, bisa dilihat bahwa pada untuk nanopartikel untuk AgNO3 dan natrium citrat itu belum ada puncak gelombang, tetapi setelah adanya nanopartikel perak yang disintesis dari AgNO3 dan natrium citrat itu memiliki puncak pada absorbansi 0,79 dengan pada panjang gelombang 428 nanometer. Selanjutnya yaitu selektivitas nanopartikel perak terhadap biomolekul. Nah, selektivitas nanopartikel perak ini
eh, di terhadap biomolekul. Biomolekulnya di antara lain NaCl, KCl, sukrosa, glukosa, fruktosa, glisin, asam urat, dan asam askorbat. Nah, perlakuannya yaitu 1 mili nanopartikel perak direaksikan dengan 1 mili larutan biomolekul 10 ppm. Nah, setelah itu diamati perubahan warna yang terjadi. Setelah diamati perubahan warna yang terjadi, diukur menggunakan spektrofotometri UV phase dengan panjang gelombang 300 sampai 700. Nah, pada slide itu sudah tertera spektrum uji selektivitas UV phase nanopartikel perak terhadap biomolekul. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang kiri. Gambar yang kiri itu menunjukkan bahwa perubahan warna yang terjadi yang sangat signifikan itu terjadi pada asam askorbat. Nah, untuk spektrum uji selektivitas UV phase nanopartikel perak terhadap biomolekul, puncak absorbasi paling tinggi itu juga terjadi pada asam askorbat. Jadi pada larutan biomolekul lainnya itu juga terjadi perubahan warna, tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi perubahan warna tersebut karena tidak terlalu signifikan, jadi diabaikan. Jadi peneliti hanya meneliti kadar asam askorbat saja. Asam askorbat ini bisa dideteksi oleh nanopartikel itu menurut Volte dan kawan-kawan terjadi karena ikatan hidrogen antara NPP dan asam askorbat yang menyebabkan agregasi, sehingga terjadinya perubahan warna yang dari semula kuning pucat menjadi kuning pekat. Selanjutnya yaitu sensitivitas nanopartikel perak terhadap asam askorbat. Sensitivitas nanopartikel perak terhadap asam askorbat itu diberi perlakuan 1 mili nanopartikel perak dan ditambahkan dengan 1 mili asam askorbat dengan berbagai variasi konsentrasi dimulai dari 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 1, 1,5 dan 2 ppm. Nah, terjadi perubahan warna dari yang awalnya kuning menjadi dari kuning pucat menjadi sangat pekat dari 0,1 sampai 2 ppm. Nah, spektrum absorban setelah itu diukur absorbasinya menggunakan spektrofotometri UV phase. Nah, setelah diukur absorbasinya didapatkan spektrum absorbansi uji sensitivitas nanopartikel perak terhadap asam askorbat pada slide. Nah, selanjutnya yaitu uji sensitivitas menggunakan metode citra digital. Nah, pada metode citra digital ini diambil gambar di crop menggunakan Photoshop CC, lalu Photoshop CC, lalu nilai komponen warna RGB itu didapatkan dari MATLAB R2013A. Nah, nilai komponen warna
RGB dan nilai intensitas warna dari konsentrasi 0,1 sampai 2 ppm itu bisa dilihat pada slide. Nah, dari nilai komponen warna dan nilai intensitas warna yang telah didapatkan tadi, itu didapatkan kurva kalibrasi metode citra digital. Nah, bisa kita lihat pada slide yang memiliki regresi paling besar yaitu di intensitas warna biru. Jadi untuk selanjutnya yang karena regresi regresi pada intensitas warna biru itu lebih tinggi 0,997, jadi untuk penelitian selanjutnya digunakan metode citra digital dengan intensitas komponen warna biru. Setelah itu, analisis sensitivitas metode spektrofotometri, UV vis, dan citra digital. Nah, analisis sensitivitas metode ini diulangi blanko itu sebanyak 7 kali dan didapatkan LOD spektrofotometri UV vis itu 0,37, sedangkan citra digital 0,17, dan LOQ 1,24 untuk spektrofotometri UV vis dan LOQ citra digital yaitu 0,59. Penentuan konsentrasi asam askorbat pada sampel urin menggunakan metode citra digital itu digunakan sampel urin A, B, dan C. Nah, pada sampel urin A, B, dan C ini karena tadi intensitas warna biru itu mempunyai regresi 0,997, maka digunakan intensitas warna biru untuk mendeteksi sampel. Nah, pada penentuan konsentrasi asam askorbat pada sampel urin menggunakan metode citra digital, didapatkan urin A, urin B, dan urin C itu konsentrasinya urin A itu 0,52, urin B 0,46, dan urin C adalah 0,70. Yang terakhir penutup, pertama kesimpulan. Yang pertama, sensitivitas metode citra digital yang digunakan dalam menentukan kadar asam askorbat pada sampel urin dapat dilihat dengan nilai LOD citra digital sebesar 0,17 ppm, di mana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai LOD spektrofotometri yaitu 0,37 ppm, sehingga metode citra digital bisa dikatakan lebih sensitif untuk mengukur kadar asam askorbat. Yang kedua, kadar asam askorbat pada sampel urin yaitu sampel urin A, sampel urin B, dan sampel urin C yang diperoleh dari analisis secara citra digital menggunakan nanopartikel perak berturut-turut yaitu 0,52 ppm, 0,46 ppm, dan 0,7 ppm. Selanjutnya yaitu saran. Untuk mendapatkan aplikasi yang lebih baik, perlu dilakukan beberapa percobaan lanjutan antara lain seperti perbedaan nomor, perbedaan jenis kelamin, perbedaan asupan gizi yang diterima setiap hari terhadap hasil pengukuran. Yang kedua, perlu adanya perhitungan-perhitungan lain dalam mengolah data menggunakan citra digital seperti multiple linear regression atau MLR. Baiklah, itulah presentasi hasil penelitian saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.